Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tica Ayu Harginingrum dengan nomor NIM P272240203060. Kartu skor Puji Royati atau yang biasa disebut KSPR biasanya digunakan untuk menentukan tingkat resiko pada ibu hamil. Kartu skor Puji Royati atau KSPR memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai screening antenatal atau deteksi dini faktor resiko pada ibu hamil, baik resiko tinggi maupun resiko rendah. Yang kedua, sebagai pemantauan dan pengendalian ibu hamil selama kehamilan. Yang ketiga, sebagai pencatatan kondisi ibu selama kehamilan, persalinan, dan nifas mengenai kondisi ibu ataupun bayi. Yang keempat, sebagai pedoman untuk pemberian penyuluhan. Yang kelima, sebagai fasilitasi data kehamilan, persalinan, nifas, dan perencanaan KB. Resiko adalah suatu ukuran statistik dari peluang atau kemungkinan untuk terjadinya suatu keadaan gawat darurat yang tidak diinginkan pada masa mendatang, seperti kematian, kesakitan, kecacatan, ketidaknyamanan, atau ketidakpuasan pada ibu dan bayi. Ada 3 faktor resiko dalam kehamilan. 3 faktor resiko kehamilan ini dapat ditentukan dengan jumlah skor kartu Puji Royati. Berdasarkan jumlah skor kehamilan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kehamilan resiko rendah atau KRR dengan jumlah skor 2. Kehamilan tanpa masalah atau faktor resiko fisiologis dan kemungkinan besar nantinya persalinan dilakukan secara normal dengan ibu dan bayi hidup sehat. Yang kedua, kehamilan resiko tinggi atau KRT dengan jumlah skor 6-10. Kehamilan dengan 1 atau lebih 2 faktor resiko, baik dari ibu maupun janinnya, yang memberi dampak kurang menguntungkan baik bagi ibu maupun janinnya, sehingga memiliki resiko kegawat daruratan tetapi tidak darurat. Dan yang ketiga, kehamilan resiko sangat tinggi atau KRST dengan jumlah skor lebih dari 12. Adapun tata cara pemberian skor pada kartu Puji Royati yang pertama adalah 2 skor kehamilan untuk resiko rendah atau KRR. 2 skor ini diberikan untuk umur dan prioritas pada semua ibu hamil sebagai skor awal. Yang kedua ada 4 skor. 4 skor ini diberikan kepada kehamilan resiko tinggi atau KRT untuk tiap faktor resiko. Adapun 8 skor. 8 skor kehamilan ini diberikan kepada kehamilan resiko sangat tinggi atau KRST. Diberikan kepada ibu dengan resiko seperti operasi sesar, letak sungsang, letak lintang, pendarahan antepartum, dan preeklamasi berat. Batasan faktor resiko atau masalah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada potensi gawat obstetri atau APGO. Yang kedua ada gawat darurat obstetri atau AGO. Yang ketiga ada gawat darurat obstetri atau AGDO. Yang pertama kali dilakukan dalam pengisian KSPR adalah meminta data ibu hamil kepada bidan. Yang kedua, menentukan ibu hamil untuk pengisian kartu KSPR baik tempat dan waktu. Yang ketiga, pada saat hari pengisian KSPR bersama dengan ibu hamil, yang pertama kita lakukan adalah memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan. Pemeriksaan biologis. Dari kakak apa ya? Kakak iya mbak ya kak, yuk. Kakak apa ya? Kakak mau duduk? Terus nama ibu sudah kerja ini. Ini kesalahan mas Abdul. Mami, Saya di fotokopi. Oke. Oke, saja mbak. Dari desa, jauhnya saksi, dua saksi berarti nggak pakai ini. Maksudnya kita di Surabaya ini open kamu tapi hari dua nggak usah. Oke.
masalah faktor resiko gitu. Hamil itu di atas 16 tahun. Terlambat hamilnya kurang dari 4 tahun. 1 tahun menikah langsung punya. Jadi kan ngomong belum 1 tahun, belum 1 tahun, 3 bulan. Tinggi itu berapa ya? 153 berarti bukan resiko ya. Belum pernah keguguran kan? Anak pertama berarti belum pernah melahirkan dengan vakum ya, belum pernah dirokok, terus belum pernah diinfus atau transfusi itu enggak. Belum pernah operasi sesar ya kan anak pertama. Kalau dari ibunya ada penyakit kurang darah, malaria, diabetes enggak, kayak jantung, kencing manis enggak ada. Penyakit menular juga enggak ada. Selama kehamilan juga ada dari keluarga riwayat ibu kembar enggak ada. Hidramin juga enggak ada. Dari bayi mati dalam kandungan juga enggak ada. Semuanya mbak. Hamil lebih bulan mungkin ternyata pasti kehamilannya enggak ada faktor resikonya, semuanya lebih dari umur 16 tahun hingga lebih dari 35, terus kehamilan juga nikah terus langsung dapat ya nggak lebih dari 10 tahun, terus nggak ada faktor resiko juga nih, tidak ada faktor resiko kehamilan. Sekarang umur hamilnya 13,5 hari ya. Dengan jari di atas di bawah 9. Hasil wawancara mengenai kartu KSPR milik Ibu Siti Khotijah sebagai berikut. Ibu Siti Khotijah berumurkan 20 tahun, maka ibu tidak termasuk ke dalam hamil terlalu muda ataupun hamil terlalu tua. Ibu juga tidak mengalami terlambat hamil karena Ibu Siti Khotijah setelah 3 bulan pernikahan mengalami kehamilan untuk anak pertama. Karena ibu hamil anak pertama, maka ibu belum pernah mengalami gagal hamil atau keguguran, terlalu banyak anak, dan belum pernah melahirkan dengan vakum di grogol ataupun melalui transfusi darah. Ibu Siti Khotijah bertinggikan 155, sehingga Ibu Siti Khotijah tidak termasuk ke dalam faktor resiko kehamilan pertama. Yang kedua, Ibu Siti Khotijah tidak pernah mengalami atau memiliki riwayat kurang darah, malaria, TBC paru, payah jantung, diabetes, ataupun penyakit seksual lainnya. Ibu Siti Khotijah juga tidak memiliki gejala seperti bengkak pada muka dan tekanan darah tinggi. Menurut keluarga baik dari Bapak Muhammad Sutarman, yaitu suami dari Ibu Siti Khotijah, dan keluarga dari Ibu Siti Khotijah tersendiri tidak punya riwayat dari hamil kembar, sehingga tidak ada faktor resiko untuk hamil kembar. Selain itu, hidramnion, bayi mati dalam kandungan, kehamilan lebih bulan, letak sungsang, letak lintang, ibu belum pernah mengalami karena ini merupakan kehamilan anak pertama. Selain itu, untuk kehamilan ini tidak dapat didiagnosa apakah hamil letak sungsang ataupun lintang dikarenakan masih ke dalam kehamilan trimester pertama. Selain itu, dalam kehamilan trimester pertama milik Ibu Siti Khotijah ini
Ibu tidak pernah mengalami pendarahan ataupun flek, kejang-kejang atau preeklamsi, sehingga Ibu Siti Khadijah dalam masalah atau faktor resiko kehamilan ini hanya memiliki 2 skor, sehingga Ibu termasuk ke dalam kehamilan resiko rendah. Ibu Surtianti, umurnya berapa ya Bu? 30. Nama suami Bapak Sumarmin. Ini kehamilannya udah 37 minggu lebih sehari gitu. Jadi pengisian masalah faktor resiko kehamilan. Ibu ini tadi hamilnya udah di umur 37 itu. Berarti belum faktor resiko, masih aman. Soalnya resiko itu kalau udah 35 ke atas. Ini anak keberapa ya Bu? Anak ketiga tapi yang kedua berkurang. Ibu ininya berapa Bu? 145 ya kalau nggak Lebih salah. dari 145 ya Bu? Oh iya 145. Ini pas di batas resiko gitu. Kalau kurang dari 145 itu resiko kehamilan. Terus Ibu pernah gagal kehamilan gitu sekali ya? Ibu pernah melahirkannya pernah di vakum Bu? Di rumah sakit gitu? Enggak. Urin di glucose juga kayak Bu ya? Ibu pernah waktu melahirkan di infus atau transfusi darah Bu? Enggak. Normal semua di pas orangnya. Iya. Dari ibunya ada riwayat penyakit kurang darah? Enggak. Malaria enggak Ibu? Enggak. TBC? TBC enggak. Penyakit jantung seperti ini? Kencing manis? Penyakit seksual enggak ya? Waktu kehamilan itu enggak bengkak kan ya? Itu ada dari keluarga ada yang punya riwayat hamil kembar gitu. Jadi kegugurannya karena keguguran dia bukan kehamilan. Dari yang dulu pernah Ibu kehamilan yang lebih dari bulannya apakah melahirkan? Waktu yang pertama perkiraan tanggal 3, kayaknya tanggal 6. Ini masih bisa minggu itu ya. Terus tatap insang dulu enggak ya Bu ya? Enggak. Enggak. Selama kehamilan ini gak ada perdarahan kan Ibu? Aktif dan kejang-kejang juga gak ada kan kejang. Berarti itu faktor resikonya itu ini anak Ibu ya masih. Ini Ibu untuk pemeriksaan tadi. Ini yang tadinya Bu bilang. Ini malam 1x1. Hasil KSPR milik Ibu Suryanti. Ibu Suryanti ini berumurkan 34 tahun, sehingga Ibu tidak termasuk ke hamil muda ataupun hamil terlalu tua. Sehingga tidak ada faktor resiko pada umur ini. Ibu juga tidak mengalami terlambat hamil. Ibu Suryanti pada kehamilan ini merupakan kehamilan ketiga dan pernah melahirkan anak sekali dan pernah mengalami keguguran sekali, sehingga ibu ini mengalami faktor resiko dengan skor 4 karena pernah mengalami gagal kehamilan. Selain itu, mengenai tinggi badan ibu memiliki tinggi badan 145, tidak masuk ke dalam faktor resiko karena tidak kurang dari 145. Ibu Surtianti yang bernamakan suami Sumasmin juga tidak memiliki faktor resiko penyakit seperti kurang darah, malaria, TBC paru,
payah jantung, diabetes, dan penyakit seksual lainnya. Ibu dalam melahirkan anak pertamanya tidak dengan bantuan vakum, dirogoh, ataupun transfusi darah. Ibu melahirkan anak dengan normal. Mengenai hasil riwayat dan kehamilan saat ini, ibu tidak memiliki riwayat anak hamil kembar atau hamil kembar, baik dari keluarga bapak ataupun dari keluarga suami, yaitu keluarga Bapak Sumarmin dan keluarga Ibu Surtianti juga tidak memiliki riwayat hamil kembar. Hidramion juga tidak, bayi mati dalam kandungan juga tidak. Ibu Suryanti ini tidak mengalami hamil kelebihan bulan. Menurut wawancara pengisian KSPR, anak Ibu Suryanti yang pertama memang mengalami lebih hari 1 minggu, tetapi ini termasuk normal dari hari perkiraan lahir, karena hari perkiraan lahir bisa maju 1 minggu ataupun kurang dari 1 minggu. Pada kehamilan ini ataupun riwayat kehamilan sebelumnya, Ibu Suryanti tidak pernah mengalami kehamilan dengan letak sungsang atau letak lintang. Selama kehamilan ini yang telah memasuki trimester 3, Ibu tidak pernah mengalami pendarahan dalam kehamilan dan juga tidak pernah mengalami preeklamsi atau kejang-kejang. Sehingga kartu skor KSPR milik Ibu Suryanti ini berjumlah 6. Yang pertama yaitu skor awal ibu hamil 2 dan pernah mengalami gagal kehamilan atau keguguran sekali, sehingga jumlah skor ibu adalah 6. Ibu ini memiliki faktor resiko rendah. Mbak, perkenalkan saya Dicari Hadiningrum. Kali ini saya mendapatkan mengenai KSPR sama P4K dari mbaknya ini ya benar. Hari pertama lahir 16 Agustus 2020 ya. Perkiraan tanggal kelahiran tanggal 23 Juni 2021. Untuk pemeriksaan KSPR juga Mbak Nelly kehamilannya umur berapa ya? 24 berarti bukan termasuk muda hamil ya. Bukan juga termasuk tua hamil. Untuk kehamilannya setahun setengah, jadi bukan terlambat hamil, bukan juga hamil. Ini kan yang pertama atau kedua ya, Mbak? Yang pertama. Kalau tinggi badannya ini kalau bisa 148, tapi bukan termasuk resiko kedua. Karena anak pertama berarti belum pernah melahirkan ya. Kalau dari Mbak Nelly ada faktor resiko kayak dulu pernah mungkin kurang darah, malaria, selama kehamilan Mbak Nelly ada bengkak muka atau tulang untuk keluhan lainnya nggak ada? Peluang nggak juga dari keluarga suami atau enggak ada yang punya riwayat hamil kembar? Enggak ada. Dari keluarga atau dari Mbak Nelly sendiri punya riwayat seperti keguguran atau bayi mati dalam kandungan? Apa nggak jawab? Untuk letak terakhir pemeriksaan letaknya lintang atau masih lintang? Trimester berapa Mbak? Ketiga, tapi masih bereaksi belum. Selama kehamilan ke trimester 3 ini pernah ada pendarahan atau bercak darah gitu? Nggak ada gejala-gejala gitu ya Mbak? Berarti faktor resiko dari KSPR nya Mbak itu cuma 2 ya, faktor resiko rendah, tapi untuk persalinannya termasuk normal ya. Terus untuk pengisian P4K ya Mbak, P4K itu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Namanya Mbak Nelly Karoma. Hasil persalinan tadi tanggal 23 Agustus Mei 21.
hasil KSPR kan tadi untuk kelahirannya normal, itu nggak ada faktor resiko. Tapi tempat persalinan PNJ. Untuk pendampingan persalinan bisa nggak rasanya dari keluarga atau ini? Kebetulan ini satu enggak dalam foto. Untuk transportasi ini juga PNJ pas persalinan menggunakan motor, kereta atau mobil. Ini untuk hasil kartu KSPR-nya sama kuasa atas salinan bulan ini ditempel di depan rumah di jendela.